Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, happy watching guys. Baiklah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah administrasi sistem mengenai server. Pada kali ini kami akan membahas salah satu materi dari server, yaitu DNS server. Baiklah, sebelum itu izinkan kami perkenalkan anggota kami. Baiklah, kita langsung saja memasuki ke materi yang akan kami bahas. Kali ini kami akan membahas poin yang pertama, yaitu apa itu DNS? DNS atau dapat dikatakan sebagai Domain Name Server, yaitu sebuah sistem yang menghubungkan Unified Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau bisa dikatakan sebagai IP address. Pada normalnya, pada saat kita mengakses sebuah website, kita itu perlu menginputkan sebuah IP address. Hal ini sangat menyulitkan dan sangat merepotkan karena kita memerlukan daftar IP address setiap website. Maka dari itu, DNS di sini mempermudah sebuah pekerjaan karena dia hanya perlu mengingat sebuah nama website dari domain yang nantinya akan diinputkan ke address bar. Maka DNS ini bertugas sebagai menerjemah dari IP address, menerjemah sebuah domain ini nanti ke IP address yang telah dimengerti bahasanya oleh komputer. Dapat kita ambil contoh seperti bisa kita lihat di gambar, itu personal komputer yang akan mengakses sebuah website itu ada 3 poin. Salah satunya google.com, Facebook, dan ebay.com. Maka di sini kepentingan dari DNS server yaitu menerjemah domain dari IP address. Kalau untuk google.com IP address-nya yaitu 178.19.72.10. Untuk facebook.com yaitu IP address-nya dengan 66.128.1101.58. Dan untuk ebay.com yaitu 50.28.145.10. Dapat kita lihat salah satu contohnya sama seperti yang tadi, tapi ini kita akan menjelaskan lebih dalam lagi. Contoh tadi Google. Google itu dengan IP address 172.217.21.206, di mana hostname-nya itu google.com. Google.com ini kita katakan dia sebagai domain name. Jadi, kita hanya perlu mengingat dari domain name ini untuk mengakses di sebuah website. Jadi, kita hanya perlu mengetik google.com, bukan dari IP. Karena kita itu lebih mudah mengingat sebuah tulisan. Kalau angka itu nanti banyak terjadi kesalahan saat kita mengakses sebuah website. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baiklah, selanjutnya Selvina Salsabila akan menjelaskan tentang fungsi dari DNS. Di sini terdapat 3 poin fungsi DNS, yaitu pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Jadi untuk contoh penerapan dari fungsi DNS ini sendiri sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mencari sesuatu di web browser. Mungkin web browsernya itu contohnya seperti Google. Jadi untuk mengakses tersebut ternyata memiliki rangkaian proses yang dijalani. Rangkaian proses itu dimulai dari laptop ataupun handphone kita mengkontak server DNS lokal untuk menanyakan IP address dari www.google.com. Selanjutnya, server DNS lokal akan melihat ke dalam change, dan jika data itu terdapat di dalam change server DNS lokal kita, maka server tersebut akan memberikan alamat IP tersebut ke browser. Jika tidak, maka server tersebut mengontak server DNS atasnya, biasanya disebut dengan root DNS server, untuk mengetahui alamat IP dari DNS server yang mengelola domain www.google.com. Jika domain www.google.com itu benar-benar exit, maka root DNS akan mendapatkan alamat IP server DNS www.google.com
dan kemudian alamat tersebut akan dikirimkan ke server DNS lokal kita. Selanjutnya, server DNS lokal akan mengontak server DNS www.google.com untuk menanyakan alamat IP dari www.google.com, dan server DNS www.google.com akan memberikan data alamat IP dari www.google.com. Selanjutnya, server DNS lokal memberitahu alamat IP untuk www.google.com kepada browser atau silent di PC kita ataupun handphone. Kemudian kita menggunakan alamat itu untuk diisikan ke dalam IP packet untuk menghubungi www.google.com. Ternyata dalam mencari sesuatu di browser tersebut atau di browser yang kita pilih mempunyai rangkaian proses yang cukup panjang, dan mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang fungsi DNS. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses pencarian web menggunakan DNS server. Nah, ini adalah skema atau proses dari pencarian web. Misalkan kita akan mencari web yang bernama omnisecu.com. Nih, jadi proses awalnya adalah si DNS server atau si DNS client, maksud saya DNS client atau pengguna dari PC atau dari laptop kita atau dari device kita akan meminta nama atau alamat IP dari nama yang kita masukkan. Jadi intinya kita bakal meminta alamat IP atau angka-angka dari omnisecu.com. Nah, dia tanyalah ke lokal DNS server, apakah ada yang namanya omnisecu.com, katanya. Oh, nggak ada. Oh, ada. Dia langsung memberikan. Jika ada, dia langsung memberikan. Tetapi kalau nggak ada, prosesnya adalah oh ternyata nama yang dicari nggak ada alamat IP-nya, maka si lokal DNS server ini bakal meminta ke root level DNS server. Nah, apa yang dia minta dari ujung atau yang terakhir dari web yang kita cari .com atau .id, .com, .gmail atau lain sebagainya. Pokoknya yang paling akhir, dot yang paling akhir, dia akan minta ke root level DNS server. Apakah ada alamat IP yang name servernya .com? Nah, dia akan merespon, oh ada. Dia akan balik ke lokal server, oh ada, dia menyatakan. Lalu di lokal DNS server ini bakal mencari di level second DNS server atau di .com-nya tadi. Di second level DNS server ini dia akan nanya, ada nggak sih yang namanya omnisecu.com? Nah, dia akan merespon, menjawab ada atau enggak. Kalau ada, dia akan merespon ke lokal DNS server. Kalau nggak ada juga, dia akan memberi informasi ke lokal DNS server. Oh, ada, katanya kan. Di lokal DNS server ini akan mencari lagi di second DNS servernya, di level bawah dari .com tadi. Oh, ada, ternyata nama lengkapnya adalah omnisecu.com. Oh, si DNS di DNS server ini dia akan mencari nama lengkapnya, apakah itu HTTP atau HTTPS. Dia akan memberi informasi tersebut ke lokal DNS server. Nah, di lokal DNS server ini dia bakal menyimpan di cache-nya. Apa sih fungsinya? Biar si pengguna nanti kalau mencari nama yang sama atau masuk ke website yang sama, dia nggak perlu melalui proses yang panjang seperti ini lagi. Dia cukup mengambil alamat IP yang telah ditemukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi setelah banyak fungsi, proses, kerjaan, dibalik itu DNS server atau domain name system ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, di kelebihannya, si domain name server ini lebih mudah untuk berinternet, memudahkan kita untuk berinternet. Benar. Kenapa? Kalau misalkan kita mencari melalui IP address dan yang
kita cari webnya itu banyak, misal kita mau mencari web Facebook, web Cookpad, web YouTube, kita harus mengingat angka-angka tersebut seperti itu. Tapi kalau dengan nama, itu akan lebih mudah. Yang kedua, dengan adanya domain name server ini membuat pencarian kita lebih konsisten dalam penggunaannya. Yang ketiga, lebih mudah dikonfigurasi, dan yang keempat, kelebihannya itu lebih aman. Adapun untuk kekurangan dari DNS server ini memiliki 3 kelemahan berdasarkan yang kami cari. Yang pertama, terbatas menggunakan macam nama untuk halaman situs. Ya benar, karena setiap situs harus memiliki nama yang berbeda, nggak boleh sama dengan situs yang lain, karena akan membuat kekeliruan dalam menemukan IP-nya. Cukup sulit diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah nama domain DNS sangat terbatas. Benar, seperti yang diucapkan di poin 1 tadi, si situs harus memiliki nama yang sama, sehingga menyebabkan nama domain DNS itu sangat terbatas. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja dari DNS atau Domain Name System. Nah, di sini merupakan gambaran awal, gambaran alur kerja dari si DNS tersebut. Nah, di sini ada U itu sebagai user. User nanti akan mengetikkan URL pada suatu website, lalu di web server. Nah, contoh URL-nya yaitu www.example.com. Lalu URL tersebut dimasukkan ke web server ke dalam ISP atau Internet Service Provider DNS server. Lalu si ISP ini akan menerjemahkan informasi yang ia dapat ke web server kembali. Lalu si web server ini akan mengirimkan informasi yang ia dapat dari ISP kepada si user. Nah, lalu di cara kerja DNS ini terdiri dari beberapa tahapan. Nah, tahapan itu dimulai dari DNS query, DNS recursor, root name server, yang keempat ada TLD name server, yang kelima ada authoritative name server. Nah, apa itu DNS query? Jadi, cara kerja DNS dimulai ketika si user ini ingin menuju ke sebuah website. Lalu user tersebut mengetikkan URL, lalu URL tersebut diterima oleh DNS server. Nah, DNS server itu akan mulai mencari informasi mengenai URL yang dimasukkan oleh si user di file host. Nah, apabila tidak ada informasi yang dapat ditemukan dalam file host tersebut, maka pencarian akan dilanjutkan ke dalam sistem stage. Dalam tahapan DNS query ini ada 3 jenis, yaitu recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Lalu, tahapan kedua ada DNS recursor. Apa sih itu DNS recursor? Nah, si DNS recursor ini apabila URL tersebut dimasukkan atau permintaan untuk mengunjungi situs tersebut diajukan, namun informasi mengenai URL tersebut masih juga belum bisa ditemukan. Makanya sistem akan mulai mencari informasi melalui ISP atau Internet Service Provider. Tahapan yang ini dinamakan dengan DNS recursor. Selanjutnya tahapan yang ketiga, yaitu tahapan root name server. Nah, di tahapan root name server ini, apabila data yang diinginkan oleh domain name system server masih juga belum dapat ditemukan setelah DNS recursor tadi melalui ISP, jadi sistemnya akan mencari informasi yang dibutuhkan root name server. Nah, si root name server ini merupakan sebuah sistem seperti database yang dapat menemukan nama domain dan IP address. Makanya kalau sebelumnya tadi si DNS recursor belum menemukan informasi yang ingin
diinginkannya, maka akan lanjut ke tahap root name server. Selanjutnya ada tahapan yang bernama TLD name server. Nah, tahapan ini merupakan nama domain dan IP address apabila telah ditemukan. Jadi, apabila nama domain dan IP address tadi ditemukan pada root name server, maka sistem akan mulai membaca jenis informasi yang dicari. Seperti tadi ada .com, .org, .id, dan domain lainnya dengan server yang lebih spesifik. Dengan demikian, sistem baru bisa melanjutkan permintaan dari user ke tahap selanjutnya, yaitu authoritative name server. Nah, di authoritative name server ini, jika sistem tersebut menemukan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permintaan dari user, maka browser yang user gunakan untuk menuju ke sebuah URL akan menampilkan situs yang diinginkan oleh si user tadi. Nah, nantinya informasi mengenai website yang user tadi ingin tampilkan akan disimpan dalam file cache di dalam device kita atau komputer atau laptop yang kita gunakan, agar nanti ketika website tersebut ingin dikunjungi kembali oleh si user, sistem tadi tidak perlu melalui seluruh proses tahapan pencarian yang sebelumnya, yang banyak tadi tahapan-tahapannya. Jadi sehingga dia hanya mengecek tadi file cache yang telah kita simpan di dalam device. Baiklah, itu saja penjelasan cara kerja dari domain name server. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Seperti yang pertama, e-record. E-record adalah address record yang berfungsi untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Yang kedua, AAA record. AAA record yaitu record yang berfungsi untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Selanjutnya, MX record. MX record berfungsi untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Yang keempat, CNAME record. CNAME digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Pada fungsi satu ini, Anda atau user tak perlu untuk memperbarui DNS record. Lalu selanjutnya, NS record. NS record yaitu record yang merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna juga untuk subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Selanjutnya yaitu PTR record. PTR memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. Yang ketujuh, CERT record. CERT menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang kedelapan, XRP record. XRP menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, dan TTL. Yang kesembilan, TXT record. TXT record berfungsi untuk membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Lalu yang terakhir, SOA record. SOA bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone, bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari DNS. Yaitu yang pertama ada root level. Domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS dan itu biasanya ia berwujud tanda titik.
di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua itu ada top level. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya itu dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCLTD. Yang ketiga ada second level. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL and Wikipedia .org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Selanjutnya, yang bagian DNS yang kedua, yaitu ada third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada hostname atau bisa disebut juga dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bagian-bagian dari DNS. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari DNS server. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.